Selamat pagi Pak Aries dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Elizabeth Timothy, dengan NIM 2023 5318. Saya Nazwa Amelia dengan NIM 2023 50311. Saya Mareta Clara Nugra dengan NIM 2023 50316. Saya Iren dengan NIM 2023 50324. Saya Jessica dengan NIM 2023 50325. Di kesempatan kali ini kami akan membahas PSK 50, yaitu instrumen keuangan yang materi pertamanya itu akan dibahas oleh Nazwa Amelia. Oke, pertama kita akan bahas tentang tujuan dulu dari PSAK 50 ini. Tujuan menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas serta prinsip saling hapus antara aset dan liabilitas keuangan diterapkan untuk klasifikasi instrumen keuangan dari sudut pandang penerbit, termasuk aset keuangan, liabilitas keuangan, instrumen ekuitas, bunga, dividen, serta keuntungan dan kerugian. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh instrumen keuangan oleh semua entitas kecuali penyertaan pada entitas anak, asosiasi dan ventura, imbalan kerja, serta kontrak asuransi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang definisi. Aset keuangan itu mencakup kas, instrumen ekuitas dari entitas lain, hak kontraktual seperti untuk menerima kas atau aset keuangan, menukar instrumen, atau menyelesaikan kontrak menggunakan instrumen ekuitas. Terus juga ada kontrak non-derivatif dan derivatif terkait instrumen ekuitas entitas lainnya. Nah, selanjutnya, instrumen ekuitas itu adalah kontrak yang memberikan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Contohnya seperti saham biasa, saham preference, dan juga warrants. Selanjutnya, instrumen keuangan itu adalah kontrak yang menciptakan aset keuangan bagi satu pihak dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi pihak lainnya. Contohnya piutang usaha, obligasi, dan juga deposito. Next. Liabilitas dan ekuitas. Suatu instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memenuhi dua syarat utama. Yang pertama, tidak memiliki kewajiban kontraktual. Ini seperti tidak ada kewajiban untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lain. Terus juga tidak ada kewajiban untuk menukar aset atau liabilitas keuangan dalam kondisi yang merugikan penerbit. Selanjutnya, yang jika diselesaikan menggunakan instrumen ekuitas. Ini merupakan non-derivatif yang tidak mewajibkan penerbit menyerahkan instrumen ekuitas dalam jumlah variabel, atau merupakan derivatif yang diselesaikan dengan pertukaran jumlah tetap kas aset keuangan dengan jumlah tetap instrumen ekuitas penerbit. Instrumen dinyatakan sebagai liabilitas jika tidak memenuhi syarat ekuitas. Jadi, jika suatu instrumen keuangan tidak memenuhi kedua syarat di poin A dan poin B, maka kewajiban kontraktual atau tidak memenuhi ketentuan, maka instrumen tersebut harus diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan, bukan sebagai ekuitas. Contohnya bentuk kewajiban kontraktual itu seperti penerbit wajib membayar kas kepada pemegang instrumen, penerbit harus menukar instrumen dalam kondisi yang merugikan, serta terdapat derivatif yang nilainya bergantung pada variabel yang tidak tetap. Next. Instrumen keuangan dianggap sebagai liabilitas keuangan bagi penerbit jika instrumen tersebut mewajibkan entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya, bergantung pada suatu kondisi atau peristiwa di masa depan yang tidak pasti di luar kendali entitas maupun pemegang instrumen, seperti perubahan indeks pada pasar modal, perubahan suku bunga atau ketentuan pajak, serta perubahan laba pendapatan atau rasio utang terhadap modal. Jadi, jika penerbit tidak memiliki hak atas syarat untuk menghindari penyerahan kas atau aset keuangan dalam kondisi seperti ini, maka instrumen tersebut adalah liabilitas keuangan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Jessica. Selanjutnya, pilihan penyelesaian dalam derivatif. Jadi, instrumen derivatif yang memberi pilihan cara penyelesaian itu ada neto dengan kas atau pertukaran saham dengan kas. Ini diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas keuangan. Kemudian ada instrumen keuangan majemuk. Jadi, penerbit instrumen non-derivatif harus mengevaluasi apakah instrumen ini memiliki komponen liabilitas atau komponen ekuitas. Jika ada, maka kedua komponen ini harus diklasifikasikan secara terpisah. Kemudian di sini ada contoh obligasi konversi. Jadi, obligasi konversi ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu ada liabilitas keuangan seperti kewajiban membayar bunga. Yang kedua itu ada ekuitas. Ekuitas ini adalah hak konversi menjadi saham biasa. Kemudian ketentuan klasifikasi. Jadi klasifikasi tidak berubah walaupun ada kemungkinan konversi meningkat. Kemudian kewajiban ini tetap ada hingga terjadi konversi atau instrumen jatuh tempo. Yang ketiga itu nilai tercatat awal dialokasikan sebagai komponen ekuitas dengan rumus total nilai ekuitas dikurangi liabilitas. Next. Next ada saham treasury. Saham treasury ini adalah saham yang dibeli kembali. Saham treasury ini dikurangkan dari ekuitas dan tidak diakui keuntungan atau kerugiannya dalam laba rugi saat dibeli atau dijual kembali. Pengungkapan saham treasury ini terjadi secara terpisah di laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Next ada bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan. Jadi pendapatan atau biaya dari liabilitas keuangan ini misalnya ada bunga, dividen, laba atau rugi, itu diakui dalam laba rugi. Distribusi kepada pemegang ekuitas, contohnya dividen saham biasa. Kemudian yang kedua itu dia dicatat langsung dalam ekuitas, jadi dia ini nggak lewat laba rugi. Ada contoh biaya transaksi instrumen ekuitas. Ini dikurangkan dari ekuitas. Syaratnya itu biayanya itu harus berkaitan langsung dengan penerbitan atau penarikan instrumen ekuitas. Next. Pengakuan laba rugi dan pengungkapan. Jadi klasifikasi instrumen ini menentukan pengakuan pendapatan atau biaya di laba rugi atau ekuitas. Biaya penerbitan atau perolehan kembali ekuitas, misalnya itu ada fee, notaris, dan legal. Dikurangkan dari ekuitas jika langsung terkait. Jika tidak, ia akan menjadi beban. Kemudian untuk instrumen majemuk, biaya transaksi ini dialokasikan proporsional ke dalam liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya
Ada poin saling hapus dan penyajian. Saling hapus aset atau liabilitas keuangan hanya ada jika ada hak hukum yang dapat dipaksakan dan ada niat menyelesaikan secara neto atau simultan. Penyajian neto itu mencerminkan arus kas yang lebih realistis jika syaratnya terpenuhi. Saling hapus itu tidak sama dengan penghentian pengakuan dan ia itu nggak menimbulkan laba atau rugi. Next. Pengakuan dan klasifikasi instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu hak atau kewajiban kontraktual untuk menerima atau menyerahkan kas atau instrumen keuangan. Hak atau kewajiban kontingen tetap tergolong aset atau liabilitas keuangan meski belum diakui. Kemudian yang pertama itu ada instrumen ekuitas. Contohnya itu ada saham biasa, waran, opsi beli atas saham biasa. Jika ada kewajiban menyerahkan kas, itu ada di liabilitas dan bukan ekuitas. Kemudian yang kedua itu ada di kelas instrumen subordinat. Harus ada kelas instrumen paling subordinat untuk diklasifikasikan sebagai ekuitas. Jika hanya satu kelas saham, maka ia dianggap paling subordinat. Kemudian yang ketiga itu ada total arus kas tergantung laba atau rugi. Jadi untuk jadi ekuitas, arus kas ini tergantung pada laba atau rugi perubahan aset neto, bukan tetap. Next akan dijelaskan oleh teman saya, Mareta. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai instrumen keuangan derivatif. Apa itu instrumen keuangan derivatif? Jadi instrumen derivatif ini adalah kontrak keuangan yang nilainya tergantung dari harga aset acuan. Nah, seperti saham, obligasi, komoditas, mata uang, suku bunga, ataupun indeks. Nah, jadi ciri-cirinya itu ada termasuk kontrak seperti opsi, future, forward, swap bunga, dan mata uang. Nah, ini tuh menimbulkan hak atau kewajiban kontraktual atas pertukaran instrumen keuangan yang dapat menguntungkan salah satu pihak tergantung kondisi pasarnya. Contohnya di sini tuh ada opsi jual beli. Opsi jual beli ini tuh memberi hak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga tertentu. Yang kedua ada kontrak forward. Ini tuh perjanjian untuk membeli atau menjual aset di masa depan pada harga yang telah ditentukan. Kemudian ada swap. Swap ini penukaran arus kas antara dua pihak. Contohnya itu swap suku bunga tetap atau mengambang. Selanjutnya ada hak pemegang opsi ini merupakan aset keuangan, sementara kewajiban penerbitnya adalah liabilitas keuangan. Selanjutnya kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan. Nah di sini itu kontrak atas komoditas seperti future logam atau minyak dan bukan instrumen keuangan jika penyelesaiannya melalui penyerahan fisik barang. Namun, jika kontrak dapat diselesaikan secara neto atau dikaitkan pada nilai tukar kas, maka termasuk instrumen keuangan. Contohnya itu di sini obligasi yang nilainya diindeks harga minyak. Nah, instrumen keuangan ini bisa diselesaikan dengan kas. Selanjutnya kita membahas tentang penyajian. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah liabilitas dan ekuitas. Nah, saham preferen ini diklasifikasikan sebagai liabilitas yang pertama, yaitu jika terdapat kewajiban untuk menebus atau membayar dividen tertentu. Yang kedua ada ekuitas. Ekuitas ini jika dividennya bersifat diskresi atau tidak ada kewajiban ditebus. Yang kedua, penyelesaian dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas. Nah, di sini tuh kontrak diselesaikan dengan jumlah tetap saham, contohnya ekuitas. Nah, jika entitas ini harus beli kembali saham dengan kas, maka disebut liabilitas keuangan. Kemudian kontrak dengan variabel jumlah saham, aset atau liabilitas keuangan. Yang ketiga ada ketentuan penyelesaian kontingensi. Nah, ini tuh instrumen tetap diklasifikasikan sebagai ekuitas jika penyelesaiannya kontingensi, hanya terjadi dalam situasi yang sangat langka dan kecil kemungkinannya terjadi. Yang keempat ada perlakuan dalam laporan keuangan konsolidan. Nah, ini tuh maksudnya instrumen keuangan yang diterbitkan entitas itu dikaji berdasarkan keseluruhan perjanjian dalam grup usaha. Jadi misalkan induk memberikan jaminan tambahan, instrumen bisa menjadi liabilitasnya. Kemudian kepentingan non pengendalinya itu bisa jadi liabilitas di konsolidan walaupun di laporan individual itu hanya tercatat sebagai ekuitas. Selanjutnya instrumen keuangan majemuk. Nah, di sini tuh ada membahas mengenai liabilitas dan ekuitas. Nah, instrumen komponen ini tuh contohnya liabilitas misalnya tuh bunga dan pelunasan pokok. Kalau ekuitas itu hak konversi menjadi saham. Nah, di sini tuh contohnya ada obligasi konversi. Maksudnya itu ini tuh dapat dikonversi menjadi saham biasa. Nah, ini tuh harus dipisahkan saat pengakuan awal berdasarkan nilai wajarnya. Kemudian jika ditebus lebih awal, maka imbalan pembelian itu dialokasikan proporsional ke komponen liabilitas dan ekuitas. Perubahan syarat ini meningkatkan hak konversi diakui sebagai kerugian di laba rugi. Nah, di sini akan membahas saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Yang pertama itu hak untuk saling hapus. Jadi hak untuk saling hapus ini harus berlaku untuk saat ini. Kemudian dapat dipaksakan secara hukum dalam semua kondisi, seperti normal, gagal bayar, dan pilot. Kemudian tidak bersifat kontingensi. Ini itu tergantung kejadian di masa depan. Yang kedua ada intensi untuk penyelesaian neto atau bersamaan. Entitas ini harus memiliki intensi kuat untuk menyelesaikan neto atau bersamaan. Kemudian penyelesaiannya ini secara terpisah, tidak cukup. Kemudian sistem penyelesaian bruto itu diperbolehkan jika yang pertama transaksinya itu diproses secara bersamaan, yang kedua risiko kredit dan likuiditasnya minimal, yang terakhir itu proses settlement-nya terintegrasi dan dijamin fasilitas kredit intraday. Yang ketiga itu ada instrumen sintetis. Jadi kombinasi beberapa instrumen, misalnya itu pinjaman plus swap. Jadi harus dianalisis secara terpisah. Kemudian tidak boleh disajikan neto kecuali memenuhi kriteria saling hapus. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Iren.
Nah, jadi selanjutnya kalau misalnya kita udah bahas teori, sekarang saya akan bahas tentang contoh. Jadi saya akan bahas tentang beberapa contoh. Untuk contoh pertama itu ada kontrak forward untuk membeli saham. Nah, untuk menyederhanakan ilustrasi tersebut, maka diasumsinya itu kalau misalnya di sini tuh nggak ada dividen yang dibayarkan atas saham yang mendasari dari kontrak. Jadi sehingga nilai sekarangnya atau harga forwardnya itu sama dengan harga spot ketika nilai wajar forwardnya itu nol. Nah, ketika nilai wajar forward dihitung sebagai selisih antara harga saham pasar dan nilai sekarang itu, maka forwardnya itu telah ditetapkan. Untuk asumsinya bisa kita lihat di sini. Di sini ada tiga penyelesaian cara serta satu pilihan dari penyelesaian tersebut. Boleh di next? Nah, yang pertama itu penyelesaian neto dengan kas, di mana itu di tanggal 1 Februari, itu dia tidak ada tidak ada jurnal yang dibutuhkan, karena nilai wajarnya itu sama dengan nol, dan juga nggak ada kas yang harus dibayarkan atau kita terima. Terus untuk tanggal 31 Desembernya, karena harga pasar sahamnya itu meningkat, menjadi Rp110, maka nilai wajar forwardnya itu juga meningkat menjadi 6.300. Jadi untuk jurnalnya itu ada aset forward pada keuntungan senilai 6.300. Nah, untuk pada tanggal 31 Januari, di sini dia mencatat penurunan dari nilai wajar tersebut, di mana dari 6.300 itu menurun menjadi 4.300. Jurnalnya itu adalah kerugian pada aset forward. Nah, lalu ada jurnal lagi itu ada kas pada aset forward. Boleh di next senilai 2.000. Nah, lalu yang kedua itu pada penyelesaian neto dengan saham, di mana asumsinya itu sama dengan yang tadi, di mana tanggal 31 Januari ini ada kontrak yang diselesaikan secara neto dengan saham. Nah, entitasnya itu wajib menyerahkan senilai 104.000 didapetin dari Rp104 dikali dengan 1.000 senilai dengan sahamnya pada entitas B. Lalu entitas B itu wajib menyerahkan senilai 106.000 didapatkan dari Rp106 dikali 1.000. Nah, jadi itu untuk jurnalnya ada ekuitas pada aset forward senilai 2.000. Boleh di next. Nah, lalu yang ketiga itu ada penyelesaian dari fisik bruto atau kas untuk saham. Di mana kalau untuk asumsinya masih sama. Nah, untuk tanggal 1 Februari itu ada jurnal ekuitas pada liabilities senilai 100.000, di mana itu untuk mencatat kewajiban untuk menyerahkan dari 104.000 tadi dalam 1 tahun pada nilainya yang sekarang itu 100.000 yang didiskonto menggunakan suku bunga yang sesuai. Lalu untuk 31 Desember itu jurnalnya beban bunga pada liabilitas sebesar 3.660. Nah, untuk 31 Januari itu beban bunga pada liabilitas senilai 340. Serta ada entitas A itu menyerahkan 104.000 secara kas kepada B. Jadi jurnalnya itu liabilitas pada kas sebesar 104.000. Boleh di next? Nah, untuk pilihan penyelesaiannya tersebut, seperti secara neto dengan kas ataupun neto dengan saham atau mempertukarkan kas dengan saham, maka menjadikan kontrak pembelian itu kembali forward sebagai aset keuangan atau liabilitas keuangan. Jadi alternatif yang dipilih adalah dengan mempertukarkan kas dengan saham atau yang pilihan ke C yang tadi di atas gitu. Nah, untuk contoh keduanya kita bakal ngebahas yang kontrak forward ini kalau misalnya dia ngejual saham. Nah, asumsinya ada di depan, masih sama ada tiga pilihan dan juga satu pilihan penyelesaian. Boleh next. Nah, untuk yang pertama, kas untuk kas, di mana tanggal 1 Februarinya itu juga tidak ada ayat yang dibutuhkan karena nilai wajarnya sama dengan 0 gitu. Untuk 31 Desembernya, jurnalnya itu ada kerugian pada liabilitas forward senilai 6.300. Lalu untuk 31 Januarinya itu ada liabilitas forward pada keuntungan senilai 4.300. Didapetin dari yang 6.300 tadi kita kurang dengan 2.000. Nah, untuk kontrak diselesaikan secara neto dengan kas ini berkewajiban untuk menyerahkan 104.000 kepada entitas A. Jadi di sini ada jurnal liabilitas forward pada kas itu senilai 2.000, di mana itu didapetin dari 106.000 dikurang 104.000. Boleh di next? Lalu ada saham untuk saham, di mana untuk tanggal 31 Januari ini, dia ada jurnalnya itu liabilitas forward pada ekuitas senilai 2.000. Untuk mencatatkan penyelesaian dari kontrak forward tersebut, penerbitan saham entitas itu diperlakukan sebagai transaksi ekuitasnya. Nah, 2.000 itu didapetin dari 106.000 tadi dikurangin dengan 104.000, lalu sahamnya yang ke entitas B itu senilai 18,9 lembar, di mana itu 2.000 dibagi Rp106. Boleh next? Nah, untuk yang C itu asumsinya masih sama. Untuk di tanggal 1 Februari dia tidak ada jurnal yang kita catat karena tidak ada kas yang dibayarkan atau kita terima. Terus kalau untuk tanggal 31-nya juga belum ada jurnal yang kita catat karena nggak ada juga kas ataupun yang kita bayarin ataupun terima. Dan juga kontrak untuk menyerahkan jumlah saham entitas A-nya itu telah ditetapkan untuk diperuntukkan dengan jumlah kas yang telah ditetapkan untuk memenuhi definisi instrumen. Nah, untuk pada tanggal 31 Januarinya, dia ada jurnal kas pada ekuitas sebesar 104.000, di mana entitas A itu menerima kas, makanya jurnalnya kas pada ekuitas sebesar 104.000. Dan juga dia menyerahkan saham 1.000 lembar. Boleh di next? Nah, untuk pilihan penyelesaiannya, itu dia mengambil pilihan yang menjadikan kontrak forward sebagai aset keuangan atau liabilitas keuangan. Jadi kontrak tersebut dia itu nggak memenuhi definisi instrumen ekuitas karena tidak dapat diselesaikan oleh entitas A selain dengan membeli kembali jumlah saham yang ditetapkan. Nah, jadi dengan menyerahkan jumlah saham atau dengan menyerahkan jumlah kas atau aset keuangan lainnya yang telah ditetapkan. Jadi entitas A itu mengakui kalau misalnya asetnya itu derivatif atau liabilitas.
Nah, untuk contoh ketiga dan empatnya itu kurang lebih sama, jadi akan saya lewatkan dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Elizabeth Timothy. Oke, kita masuk ke contoh kelima, yang dimana itu mengenai pembelian opsi jual saham dengan entitas A yang menjual dan juga B yang membeli. Nah, barang yang diperdagangkan itu adalah opsi saham senilai 98.000, yang dimana A ini memiliki jaminan untuk menjual sahamnya kepada B sewaktu-waktu. Nah, A ini memiliki hak tapi tidak mempunyai kewajiban, sedangkan B ini punya kewajiban jika A mengeksekusi haknya. Nah, asumsi yang digunakan itu adalah sebagai berikut, yang seperti ada pada PPT, dan juga terdapat tiga metode seperti yang Ira tadi jelaskan tadi, ada neto dengan kas, neto dengan saham, mempertukarkan kas dengan saham, dan lain sebagainya. Nah, next. Pertama itu neto dengan kas, di mana pada tanggal 1 Februari, kita anggap aja tahun 2022, entitas A ini memilih untuk membeli jaminan atau aset tersebut seharga 5.000. Sehingga jurnal itu adalah aset opsi jual pada kas yaitu sebesar 5.000. Lalu pada tanggal 31 Desember, nilai wajar dari opsinya itu turun ke 4.000, sehingga 5.000 dikurang 4.000, kerugiannya itu adalah 1.000. Lalu juga di tanggal 31 Januari, ternyata ada juga nih penurunan dari opsi asetnya sendiri, dari yang 4.000 menjadi 3.000, sehingga lagi kerugiannya sebesar 3.000. Lalu di tanggal 31 Januari, dia juga memilih untuk melaksanakan opsinya karena nilai pasarnya itu sudah lebih kecil dibandingkan harga yang ditentukan, di mana ada selisih 3.000 dari 98.000 dikurang dengan 95.000. Nah, kita sendiri itu di jurnal sendiri hanya mencatat selisihnya karena memang yang kita hitung itu adalah neto kasnya. Next. Lalu bagaimana jika dengan metode saham untuk saham? Di mana kita juga tetap sama, akan catat selisihnya aja, tapi kita bakal ganti jurnalnya itu dari ekuitas, dari kas menjadi ekuitas. Lalu yang terakhir juga ada kas untuk saham, dan di mana entitas A ini menjual saham kepada B, di mana B itu kan memberikan kasnya. Nah, pencatatannya itu sama seperti sebelumnya, tapi di tanggal 31 Desember 2022, itu tidak terdapat jurnal karena tidak ada transaksi keuangan ataupun penyesuaian saham yang benar-benar terjadi, karena pada akhirnya itu entitas B harus tetap membayar sesuai dengan yang disepakati. Seperti jurnal di tanggal 31 Januari 2023, yaitu kas pada ekuitas sebesar 98.000. Next. Nah, pilihan penyelesaiannya itu adalah di mana kita mengakui opsi jual itu sebagai aset keuangan, di mana hanya A yang dapat eksekusi jika A itu menerbitkan sahamnya dalam jumlah yang telah ditetapkan, yaitu menggunakan ilustrasi A dan B seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Nah, contoh selanjutnya itu adalah terkait penerbitan opsi jual saham, yang dimana itu sama seperti sebelumnya, menggunakan asumsi yang sama dan juga tiga metode yang sama. Next. Yang pertama itu mengenai neto dengan kas atau kas to kas, di mana A ini menjadi penerbit dari opsi jual tersebut dan B itu yang membeli opsinya. Sehingga B ini yang memiliki hak untuk menerima, sedangkan A ini yang memiliki kewajiban untuk membayar. Nah, kita masuk ke jurnalnya, di mana entitas A ini akan menjadi pihak yang menerima uangnya. Oleh sebab itu, di sini dia bakal menerima kas dan juga ada liabilitas opsi jual, karena dia harus membeli kembali nih saham yang udah dijualin ke entitas B. Nah, sama seperti sebelumnya juga, kita bakal mencatat jurnal penyesuaian, di mana karena kita memiliki liabilitas dan harganya itu harga dari liabilitas itu turun, maka tentunya kita bayarkan itu lebih kecil, makanya di sini kita catat sebagai keuntungan. Lalu sama juga di tanggal 31 Januari juga ternyata liabilitasnya lebih kecil, makanya kita catat sebagai keuntungan. Lalu di tanggal 31 Januari 2023 juga kita memilih untuk mengeksekusi dari liabilitas tersebut, makanya kita di sini membayar liabilitas tersebut dengan kas sebesar 3.000 atau selisih dari neto dan kasnya. Next. Nah, untuk saham kepada saham itu masih sama dengan mengubah opsi menjadi liabilitas dan juga kas menjadi ekuitas. Lalu untuk metode yang terakhir yaitu kas untuk saham, di mana nominalnya itu sama, namun di sini kan entitas A itu menjadi penerbit, maka dia itu menerima uang, namun dia akan mengeluarkan lagi nih ekuitas, di mana dia mendapatkan ekuitas itu berupa saham, namun itu akan menjadi liability yang harus dia kembalikan, yaitu sebesar 95.000. Nah, untuk penyesuaian sendiri itu karena next. Nah, untuk penyesuaiannya sendiri, itu tuh karena terkait dengan liabilitas, maka ada penyesuaian bunga yang akan menambah nilai liabilitas tersebut. Nah, nanti pada akhirnya itu nilai liabilitas ini akan dibayarkan secara total dari seluruh transaksi sebesar 98.000 sesuai dengan yang dapat PPT. Next. Nah, untuk pemilihan penyelesaian sendiri, itu adalah memandang opsi jual itu sebagai liabilitas keuangan, maka di sini entitas A itu akan mengakuinya sebagai kewajiban. Sehingga ilustrasi yang dipilih itu adalah ilustrasi yang C. Next. Lalu kita masuk ke bagian entitas seperti reksadana dan koperasi yang modal sahamnya itu bukan ekuitas sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 50. Dan di sini ada contoh ketujuh, yaitu entitas tanpa ekuitas. Yaitu di sini ada template dari laporan laba rugi dan juga komprehensif lain yang dapat digunakan untuk entitas tanpa ekuitas. Nah, dapat dilihat bahwa memang di laporan itu tidak ada nilai RE, melainkan hanya ada nilai kenaikan aset, karena memang yang kita punya itu bukan ekuitas permanen. Next. Contoh ke-10 ini itu mengenai pemisahan instrumen dengan fitur derivatif melekat ganda, yaitu di mana bagian nilai yang tidak berkaitan itu dengan liabilitas masuk sebagai ekuitas. Next. Lalu dalam contoh 11 itu mengenai pembelian kembali instrumen yang dapat dikonversi, di mana dialokasikan ke komponen liabilitas dan juga ekuitas dengan selisih catat itu bisa dicatat sebagai beban jika nilai wajarnya itu lebih besar dari nilai tercatat. Contohnya, next. Nah, contohnya itu dapat dilihat dari jurnal yang ada pada layar. Next.
Dan contoh yang terakhir dari PSK 50 ada contoh 12 mengenai amandemen syarat untuk konversi dini. Melalui contohnya kita menurunkan harga konversi, di mana ini bisa jadi tambahan yang merugikan atau menguntungkan bagi kita. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai PSK 50. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika salah kata dan terima kasih.